Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Sebelumnya ini adalah materi untuk kelas 11 ya, matematika peminatan. Bapak di sini akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau beberapa fungsi trigonometri dari beberapa sudut yang belum diketahui. Artinya kita akan mencari sudut yang lain yang sama dengan nilai sudut yang sebelumnya. Di sini ada persamaan trigonometri dasar. Ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Yang pertama, jika sin X itu sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K. K ini adalah kelilingnya. Tergantung berapa kali kita menentukan kelilingnya. K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah dengan K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua, jika kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka nilai X sama dengan A tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang ketiga, jika tangan X sama dengan tangan alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini sebenarnya rumusnya sama saja. Cuman yang membedakan di sini adalah nilai dari 2pi ini. Pi di sini bukan 22/7 atau nilai pi yang berada dalam lingkaran, tetapi nilai pi di sini itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan kalian kalikan 2pi, pi ini adalah 180, kalau kita kalikan 2 kali 180 itu adalah 360, maka rumusnya ini sebenarnya sama saja dengan yang pertama. Berarti ini sama dengan yang ini, yang kedua sama dengan yang kedua, ini juga sama dengan yang ini. Perbedaannya hanya di sini saja. Kalau di sini kita menggunakan 2pi, di sini kita menggunakan 360 derajat. Nilainya bagaimana? Nilainya tetap sama. Ya, jadi kalian gak usah bingung kalau misalkan ada soal yang Pak di sini menggunakan 360 derajat atau di sini kita menggunakan pi. Kalian gak usah bingung. Sekali lagi, pi di sini bukan pi lingkaran yang nilainya 22/7 atau 3,14 bukan, tapi di sini adalah pi-nya 180 derajat. Oke, supaya kalian lebih memahami tentang materi persamaan trigonometri, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Di sini contohnya Bapak ambil dua. Yang pertama kita tentukan HP-nya. HP itu adalah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari kosinus X sama dengan kosinus 20 derajat. Artinya kosinus berapa lagi yang nilainya sama dengan kosinus 20 derajat. Tetapi dengan syarat nilai X-nya ini harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, tetapi kurang dari 360 derajat. Artinya kita mencari nilai X yang nilainya antara 0 sampai dengan 360 derajat dan nilainya itu sama dengan kosinus 20 derajat. Yang kedua, tangen X sama dengan tangen 5/12 pi. Maka dengan catatan X-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 derajat atau kurang dari 2pi. Ini adalah tetap 360 derajat. Di sini penyelesaian. Yang pertama, karena soalnya adalah cos, maka kita pakai yang kedua. Ya, kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka nilai X-nya adalah A tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2 kali. Berarti kita pakai yang ini kemudian yang ini. Nah, sekarang penyelesaian pertama kita pakai dulu yang A tambah K kali 360 derajat. Maka di sini A X sama dengan 20 derajat. Nah, ini adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0. K-nya sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat itu sama dengan 20 derajat. Karena 0 kali 360 ini hasilnya adalah 0. Maka kalau kita jumlahkan 20 derajat tambah 0 hasilnya 20 derajat. Ini memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena nilai 20 derajat ini adalah lebih dari 0 dan kurang dari 360.
Kemudian untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadi 1 kali 360 derajat itu adalah 380 derajat. Kita tambahkan 20, hasilnya 380 derajat. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tidak memenuhi persyaratan yang tadi. Nilai X-nya itu harus kurang dari 360 dan lebih dari 0. Sedangkan ini adalah 380 itu melebihi 360. Pak, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, K-nya itu sampai berapa? Kalian tentukan nilai K-nya sampai dengan nilai X-nya itu sampai dengan tidak memenuhi. Kalau misalkan di sini sudah tidak memenuhi, maka nggak usah dilanjutkan ke K sama dengan 2, K sama dengan 3 atau seterusnya. Kalau misalkan masih memenuhi ya terus ya kalian lanjutkan nilai K-nya. K-nya sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau misalkan masih memenuhi. Berarti berhentinya kapan? Berhentinya sampai kalian menemukan tidak memenuhi. Itu untuk yang alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang keduanya kita pakai X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini penyelesaiannya sama. Kita pakai K-nya sama dengan 0, maka nilai X sama dengan, kalau tadi kan 20 derajat, maka kita sekarang pakai negatif 20 derajat. Karena di sini rumusnya adalah negatif alfa. Negatif 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 20 derajat. Negatif 20 itu kurang dari 0, maka ini tidak memenuhi. Kemudian K sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 340 derajat. Nilainya ini antara 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti memenuhi. Kemudian K sama dengan 2. X sama dengan negatif 20 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. 2 kali 360 itu adalah 720. Kemudian ditambah negatif 20, maka hasilnya 700. 700 ini melebihi 360, maka tidak memenuhi. Kemudian kita tentukan nilai mana saja yang memenuhi. Berarti adalah 20 derajat dan 340 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 340 derajat. Jadi nilai lain dari X yang sama nilainya dengan 20 derajat adalah 340 derajat. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Tangan X sama dengan tangan 5/12 kali pi atau 5/12 pi. Berarti pi di sini adalah 180 derajat ya. Kita pakai rumusnya berarti yang ini ya. Nah, ini nilai X sama dengan alfa ditambah K kali pi. X sama dengan 5/12 pi ditambah K kali pi. Untuk K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 5/12 ditambah 0 kali pi tetap 0 ya hasilnya, maka nilainya adalah 5/12 sama dengan 5/12 pi. Kemudian yang kedua K sama dengan 1. X-nya sama dengan 5/12 ditambah 1 kali pi. Berarti kalau 1 pi karena di sini nilainya adalah 12, maka nilai 1 ini adalah 12/12. Jadi kalau kita tambahkan 12/12 ditambah 5/12 hasilnya adalah 17/12 pi. Kemudian untuk K sama dengan 2. Oh ya, lupa. Ini masih memenuhi ya 5/12. 5/12 itu kan melebihi 0. Kemudian 17/12. Kalau kita bagi 17/12 itu adalah 1 lebihnya 5/12. Sedangkan ini adalah 2 pi. Berarti ini masih memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 5/12 ditambah 2 kali pi. 2 pi ini kalau tadi 1 pi itu adalah 12/12, maka untuk 2 pi itu adalah 24/12. Jadi 24 dibagi 12 itu hasilnya adalah 2. Bentuk pecahannya adalah 24/12. Ini takut kalian pusing, maka di sini adalah 24/12. Jadi kita jumlahkan 5 ditambah 24 sama dengan 29/12. Nah 29/12 ini nilainya itu melebihi 2 pi. Maka 29/12 pi ini tidak memenuhi. Kemudian kita tentukan ini memenuhi, ini memenuhi.
Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 5/12 pi dan 17/12 pi. Oke, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalian bisa mencari referensi-referensi lain di YouTube atau di Google atau di Brainly atau di Ruang Guru, terserah kalian. Cari sumber-sumber yang memudahkan kalian untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.